Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma, tapi yang lanjutan. Jadi kemarin sudah kita bahas 4 sifat, kita bahas sifat selanjutnya lagi. Sifat-sifat logaritma. Nah, seperti ini beberapa sifat-sifat logaritma. Kemarin kita sudah membahas dari nomor 1 sampai nomor 4 pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan pada video kali ini kita membahas sifat 5 sampai 8. Oke. Ya. Yang sifat yang kelima, A log B itu sama dengan atau bisa dirubah bentuknya menjadi C log B dibagi C log A dengan C tidak boleh sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1. Jadi nanti C-nya ditentukan tergantung dari soal. Kalian memilih C-nya nanti tergantung dari soal. Kemudian yang keenam, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi ini sifat kalau bilangan yang dilogaritmakan, kemudian dikali dengan suatu logaritma yang bilangan pokoknya sama, jadi sama-sama B, maka tinggal A log C gitu. Dengan B tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena bilangan pokok di awal sudah dijelaskan bahwa bilangan pokok itu tidak boleh sama dengan 1. Dan sifat yang ketujuh, apabila logaritmanya bilangan pokoknya berpangkat, kemudian yang dilogaritmakan juga berpangkat, maka bisa dirubah bentuknya menjadi N per M dikali A log B. Jadi pangkat dari yang dilogaritmakan dibagi pangkat dari bilangan pokoknya. Baru A log B. Kemudian yang ke-8, suatu bilangan A dipangkatkan dengan logaritma yaitu A log B. Maka hasilnya adalah B. Dengan catatan, bilangan yang dipangkatkan itu sama dengan bilangan pokok logaritmanya. Misalnya 2 pangkat 2 log 3, maka hasilnya adalah 3. Seperti itu. Langsung kita ke contoh. Nah, ini contohnya untuk sifat yang kelima. Misalnya setengah log 4. Setengah log 4. Maka cara menggunakannya, karena kita disuruh merubah dalam bentuk sifat yang kelima, maka tulis dulu log 4. Jadi 2-nya ini diabaikan dulu ya. Ini langsung tulis 2. Log 4 dulu, kemudian per log 1 per 2. Kemudian cara menentukan 2-nya atau C-nya itu seperti apa? 4 dan 1 per 2. Itu adalah bilangan, kalau bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat, itu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok apa? Kalau 4 itu berarti 2 pangkat 2, 1 per 2 berarti 2 pangkat negatif 1. Bilangan pokoknya 2, berarti kita pilih C-nya atau sebagai bilangan pokok logaritmanya adalah 2. Seandainya di sini 9, di sini 3, berarti kita pilih 3 gitu ya. Jadi tergantung soal. Kemudian kita selesaikan 2 log 4, kita ubah dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 log 2 pangkat 2. 2 log setengah kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat negatif 1. Kenapa pangkat negatif 1? Jadi ini sudah dibahas di jenjang SMP. Kalau pangkat negatif itu bisa dirubah menjadi pangkat positif dengan menjadi pecahan, atau suatu pecahan bisa dirubah menjadi pangkat negatif seperti ini. Jadi bolak-balik. Kemudian gunakan sifat sebelumnya dari 1 sampai 4 itu tetap digunakan ya. Kalau ada pangkat di sini, maka pangkatnya boleh dipindahkan ke depan. 2 dikali 2 log 2. Jadi pangkat ini hilang karena kita pindahkan ke depan. Pindah ke depan. Maka yang bawah juga seperti itu, penyebutnya juga. Min 1 pangkatnya kita pindah ke depan. Menjadi min 1 kali 2 log 2. 2 log 2 boleh dibagi 2 log 2 atau 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Dengan sifat A log A sama dengan 1. 2 log 2, 1, 2 kali 1, 2, negatif 1 kali 1, negatif 1. 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2, seperti itu.
Kemudian ini ada juga cara lainnya, misalnya menyelesaikan setengah log 4 tidak menggunakan sifat yang kelima. Boleh, misalnya. Oke, jadi misalnya seperti ini. Ini sudah Ibu tulis setengah log 4 sama dengan setengah itu kita rubah langsung. Setengah itu adalah 2 pangkat negatif 1. Log 4, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Sama dengan, nah sekarang gunakan sifat karena bilangan pokoknya berpangkat, kemudian yang dilogaritmakan juga berpangkat. Karena berpangkat, maka gunakan sifat nomor berapa tadi? Jadi pangkat yang dilogaritmakan, 2 yang sebelah sini, ujung sini, dibagi pangkat bilangan pokoknya. Jadi 2 per negatif 1 dikali 2, ini tadi kan pangkatnya sudah kita keluarkan, maka tertinggal 2 log 2. Pangkatnya juga sudah kita pindah ke depan ya. Pangkat 2-nya kita pindah ke depan, pangkat negatif 1 kita pindah ke depan. Tinggal dibagi, 2 dibagi negatif 1, negatif 2. 2 log 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah negatif 2. Ini sama caranya. Kemudian kita bahas selanjutnya sifat yang ke-6. Sifat ke-6. Sifatnya adalah A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah A log C dengan B tidak boleh sama dengan 1. Contohnya paling sederhana, 2 log 3 dikali 3 log 2. Jadi bilangan yang dilogaritmakan pertama itu sama dengan bilangan pokok yang kedua. Jadi ini boleh kita langsung coret atau kita rubah menjadi 2 log 2. Jadi sisakan ujung bilangan pokok dengan ujung yang dilogaritmakan. Nah, tinggal dicoret, maka hasilnya 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2 adalah 1. Kemudian sifat yang ke-7. Nah, ini tadi kita sudah menggunakan sifat ke-7 pada penyelesaian contoh yang pertama tadi ya, setengah log 4. Ini penjelasannya. 4 log 27 dikali 3 log 8. Kita rubah dulu, 27 itu 3 pangkat berapa? Oh, dia pakai sifat ini. 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 2. 27 dirubah menjadi 3 pangkat 3. Dikali 3 log 8 katanya. 3 log 8. 8 dirubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang lihat. Ada bilangan pokoknya berpangkat. Bilangan yang dilogaritmakan juga berpangkat. Maka bisa kita rubah seperti ini. N per N. Jadi sebelah ujung dibagi bilangan pokoknya. Jadinya 3 per 2, pangkatnya yang dipakai, dikali, karena pangkatnya sudah tidak ada, maka sisa 2 log 3 gitu. 2 log 3 dikali. Ini seperti sifat sebelumnya 1-4, pangkatnya kita pindah ke depan, menjadi 3 dikali 3 log 2. Kemudian kumpulkan yang konstanta, yang logaritmanya dipindah ke belakang aja. 3 per 2 dikali 3. 3 dari sini ya. Kita pindah ke depan dikali 2 log 3 dikali 3 log 2. Nah, ini nanti tinggal dicoret nih. 3 dengan 3-nya. Kalikan dulu 3 kali 3, 9. 9 per 2. Maka yang ini sisa 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Maka hasilnya adalah 9 per 2. Nah, sekarang untuk contoh ini 4 log 27 dikali 3 log 8 juga bisa digunakan sifat yang lain. Jadi nggak melulu harus menggunakan sifat ke-7. Terserah, yang penting nanti benar sifatnya. Nah, ini soalnya tadi adalah 4 log 27 dikali 3 log 8. Nah, yang kita rubah sama seperti tadi sebenarnya. Kita rubah dulu. Oh, nanti aja 4-nya. Kita rubah 27-nya. Jadi kita samakan dengan 3 sebelah sini. Kita gunakan sifat yang ke-7. 4
log 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3 dikali 3 log 8. 3 log 8 sama dengan, nah kita pindahkan pangkat 3-nya di sini, kita pindah ke depan menjadi 3 kali 4 log 3 dikali 3 log 8. Nah, ini langsung kita coret boleh. Maka sisa 3 dikali 4 log 8. 4 log 8. Nah, ini baru kita selesaikan. 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3. Dikali dulu ya. 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini baru kita gunakan sifatnya berpangkat. Di sini juga berpangkat. Maka hasilnya adalah 3 dulu. 3 yang depan ini harus ditulis terus. Nah, kemudian pangkat yang ini kita pindah ke sini 3 per pangkat yang ini 2 dikali, maka sisa 2 log 2. Hasilnya adalah 3 kali 3 9 per 2. 9 per 2 sama dengan 9 per 2 dikali 1 gitu ya. 2 log 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 9 per 2. Sama, jadi hasilnya sama tapi menggunakan sifat yang berbeda awalnya. Kemudian nanti hasilnya pasti juga sama. Nah, kemudian ini ada contoh lagi diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Tentukan nilai dari 4 log 5. Maka caranya, kalau bentuknya seperti ini, ada 2 logaritma dan disuruh menentukan logaritma yang lain, maka gunakan sifat yang nomor 5 tadi. Kita tentukan C-nya nanti ya. Jadi tulis dulu log 5, 3-nya ini nanti belum ya. Log 5 dulu ditulis, log B dibagi log A. B-nya 5, A-nya 4. Log 5 per log 4. Nah, sekarang kita tentukan C-nya dari apa yang diketahui. Yang diketahui ada 2 log 3 dan 3 log 5. Ada angka 2, 3, 3, 5. Jadi angka apa yang sering muncul atau modusnya, kalau di SMP biasanya disebut modus di statistik ya. Jadi angka apa yang sering muncul? Di 2 log 3 ada 3, di 3 log 5 juga ada 3, maka yang kita pakai 3. Maka C-nya kita tulis 3. 3 log 5 per 3 log 4. Nah, tinggal kita tulis lagi 3 log 5 dibagi 3 log 4, kita rubah. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi sebisa mungkin kita rubah semua angka yang ada di sini itu mengandung angka 2, 3, dan 5. Karena 4 tidak ada di soal. Jadi 4 kita rubah menjadi 2. Berarti 2 pangkat 2. Kemudian pangkatnya ini bisa kita pindah ke depan. Jadi 2 dikali 3 log 2. Nah, kemudian ini sifatnya ada ketinggalan 1 nih. Boleh pakai penjelasan ini, boleh juga. Atau enggak nanti ada sifat. Jadi ini sifatnya, nanti Ibu tuliskan. Nih, jadi ada sifat lagi, ditambah aja. Jadi sifat ke-9 gitu ya, ditulis. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi ada suatu logaritma dengan bilangan pokok. Itu bisa kita rubah
yang B menjadi bilangan pokok, yang A jadi yang dilogaritmakan. Asal dijadikan pecahan, jadi 1 per B log A. Misal, 2 log 3 itu kalau dirubah menjadi pecahan adalah sama dengan 1 per 3 log 2. Jadi dibalik, angkanya dibalik. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasannya ini tadi. Tadi 2-nya, pangkat 2-nya ini kita pindah ke depan, jadi 2 dikali 3 log 2. 3 log 5 ini sudah ada di soal. 3 log 5 sama dengan N. Tinggal dirubah. N per 2 kali 3 log 2. 3 log 2 ada nggak di soal? Adanya 2 log 3, bukan 3 log 2. Berarti ini terbalik. Boleh kita balik. Kalau 2 log 3M, berarti 3 log 2 sama dengan 1 per M. Nah, dapat dari mana? Seperti yang Ibu jelasin tadi, di sifat nomor 9, 3 log 2 itu bisa dirubah menjadi 2 log 3 asal dibuat 1 per 2 log 3. Oke, ini kalau dituliskan seperti ini. Nih, soalnya tadi yang disoal kan 2 log 3, tapi setelah kita menyelesaikan ternyata dapatnya itu 3 log 2. Maka kita harus membuat 3 log 2 ini menjadi 2 log 3. Berarti 1 per 2 log 3. Nah, baru kita hubungkan dengan soal. 2 log 3 apa di soal? 2 log 3 adalah M. Oh, sorry. Maka 3 log 2 sama dengan 1 per M. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi 3 log 2-nya sama dengan 1 per M. Baru tinggal dikali. N dibagi 2 per M. Maka hasilnya adalah MN per 2. Dapat dari mana itu? Ini penjelasannya boleh dijelaskan lewat ini boleh. Tadi N dibagi 2 per M. Boleh kamu kalau bingung seperti ini, kita tulis baginya seperti ini. Kayak di SD, bagi gitu. 2 per M. Seperti apa cara membaginya? N itu berarti N per 1, karena tidak ada penyebutnya. Kalau pembagian, berarti diapakan? Dikali silang. N-nya kali M, NM, per 2-nya kali 1, sama dengan 2. Atau boleh juga ditulis MN. MN sama NM sama aja ya. Nah, dapat MN per 2. Jadi hasilnya adalah MN per 2. Nah, sekarang contoh yang lain. Nih, misalnya 2 dikali 2 log 2 per 3. Jadi ini pecahan ya bentuknya. Ditambah 2 log 81 per 8 dikurang 2 dikali 2 log 3 per 4. Jadi ini Ibu bikin contoh dari gabungan beberapa sifat. Gitu ya. Kemudian sekarang perhatikan yang pertama ini. Ini ada bilangan atau konstanta yang dikalikan dengan logaritma. Maka gunakan sifat ini. Jadi sebelumnya kalau bilangan berpangkat, kita pindah pangkatnya ke depan. Iya enggak? Nih misalnya ini deh. 2 log 2 per 3 pangkat 2. Pangkatnya boleh dipindah ke depan gitu kan. Sifat A log B pangkat N. Sama dengan N dikali A log B. Berarti kalau ada suatu bilangan di depan suatu logaritma, boleh bilangan ini kita pindahkan menjadi pangkat dari 2 per 3-nya. Pangkat dari yang dilogaritmakan. Nah, jadi dirubah. 2 log 2 per 3 pangkat 2. Angka 2 yang di depan sudah kita pindahkan ke sini sebagai pangkat. Tambah 2 log 81 per 8, tidak perlu dirubah. Nah, sekarang yang ketiga. 2 yang di depan kita pindah jadi pangkat lagi. Menjadi 2 log 3 per 4 pangkat 2. Nah, sekarang gunakan sifat gabungan nih. Kalau ditambah dan dikurang, ada plus, ada tambah, ada kurang. Kalau ditambah berarti dikali, kalau dikurang berarti dibagi. Gitu ya. Dengan catatan bilangan pokoknya sama nih, 2
2, 2. Tiga-tiganya sama. Berarti boleh disatukan. 2 log pakai kurung besar. 2/3 pangkat 2 karena ditambah berarti dikali. Dikali dengan 81/8. Kalau dikurang berarti dibagi. Dibagi dengan 3/4 pangkat 2. Tinggal diselesaikan. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 81/8 tetap. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Tinggal kita, kalau kalian mau kali boleh. Ini ibu tinggal dibagi-bagi. 81 bagi 9, 9. 4 bagi 8, 2 ya. 2-nya taruh di bawah sini. Ditaruh di angka yang besar. Sisa 9/2. 9/2 dibagi 9/16. Ini boleh kamu gunakan pembagian seperti tadi, dikali silang. Tulis dulu 9/2 dibagi 9/16. Baru kali silang. Atau kalau mau cepat, dekat dikali dekat nih ya. 2-nya dikali 9, jauhnya dikali yang jauh. 9 kali 16. Nah, 9 kali 16 dibagi 2 kali 9. Maka hasilnya adalah 16/2. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 itu dengan bilangan pokok 2 menjadi 2 pangkat 3. 3-nya kita pindahkan ke depan. 3 dikali 2 log 2. 2 log 2, 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian contoh yang kedua. Apabila diketahui 2 log 3 sama dengan 1,585, 2 log 5 sama dengan 2,322, maka tentukan 2 log 60. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, boleh kalian menggunakan rubah 60-nya. Ini kan bilangan pokoknya sudah sama nih. 2 log, 2 log, 2 log. Soalnya juga 2 log. Jadi nggak perlu gunakan sifat kelima. Kita langsung saja. 60-nya dirubah, mau dikali, mau dibagi, yang penting mengandung angka 3 dan 5. Ini kita kalau dibagi, berapa dibagi berapa? 120 bagi 2. 120 bisa dibagi 3 nggak? Bisa dibagi 5 nggak? Sebenarnya bisa aja, cuma ini kita pakai angka yang lebih kecil, kita kali aja. 2, 4, jadi 60 itu 4 dikali 3 dikali 5. Atau 15 kali 4. Atau 12 kali 5. Jadi nanti dirubah lagi. 4-nya kita buat 2 pangkat 2. Kemudian 3 tetap, 5 tetap. Kalau dikali, jadi sifat sebelumnya, tadi soalnya ditambah, kita rubah menyelesaikannya dengan dikali. Kalau soalnya dikali, bisa kita rubah menjadi ditambah. Jadi kita pisah ya, kalau dirubah menjadi tambah, masing-masing punya bilangan pokok. 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Kita selesaikan masing-masing. Pangkat 2-nya ini pindah ke depan menjadi 2. 2 log 2, 1, tetap 2. 2 log 3 berapa? 2 log 3 adalah ini, sudah ada di soal. 1,585. 2 log 5 juga ada di soal. 2,322. Nah, tinggal ditambahkan. Hasilnya adalah 5,907. Contoh yang ketiga, 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Maka tentukan 18 log 50. Nah, ya kalau bentuknya seperti ini, maka harus pakai sifat yang kelima. Kita cari C-nya. Jadi log 50 per log 18. 3-nya nanti dulu ya. 3-nya dapat dari mana? Nih. Karena di sini ada 3, di sini juga ada 3. Atau modusnya. Modusnya 3. Oke, kita pakai angka 3. 3 log 50 itu berapa kali berapa? Yang mengandung angka 5, yang mengandung angka 2, 3, atau 5. Jadi harus ada beberapa angkanya 2, 3, 5. 50 kita buat 25 kali 2. 18-nya kita buat 9 kali 2. Kita pisah, kalau dikali berarti dia ditambah. 3 log 25 kita rubah menjadi 5 pangkat 2 tambah 3 log 2. 3 log 2 ya. Kemudian yang bawah, yang penyebutnya juga kita pisah juga menjadi penjumlahan. 3 log 9 ditambah 3 log 2.
Nah, kemudian selesaikan. Pangkat kita pindah ke depan. 2 dikali 3 log 5 tambah 3 log 2. Coba perhatikan 3 log 2. Di soal adanya 2 log 3, bukan 3 log 2. Maka harus kita rubah, gunakan sifat ke-9 tadi. 3 log 2 menjadi 1 per 2 log 3. Nih, 1 per 2 log 3. 2 log 3 sudah ada nih di soal. Oke, kita simpan dulu. Penyebutnya kita selesaikan. 3 log 9. 9 dirubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, kemudian 2-nya pindah ke depan nanti. 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1, berarti hasilnya nanti 2. Selesaikan. 2 dikali 3 log 5. 3 log 5 berapa? B. Berarti 2B. Tambah 1 per 2 log 3. 2 log 3-nya A, berarti 1 per A. Kemudian ini tadi 2 tambah 1 per A lagi. Samakan penyebutnya. 2B itu 2B per 1. Ya kan? Karena tidak ada penyebutnya berarti per 1. 2B per 1 tambah 1 per A. Samakan penyebut. Sama-sama A. Maka pembilangnya berubah menjadi 2AB tambah 1. Jadi pembilangnya berubah ya, bukan 2B lagi, tapi ada A-nya 2AB plus 1. Kemudian penyebutnya juga kita samakan. Kita operasikan, samakan penyebut lagi. Double penyebut nih. Menjadi 2A plus 1. Maka hasilnya adalah 2AB plus 1 dibagi 2A plus 1. Yang nomor 4. Ini 2 log 6 dikuadratkan. Jadi beda ya, letak pangkat ini. Perhatikan. Sebelumnya, mana yang kelihatan? Oke, ini deh. Perhatikan yang ini. Ini yang dipangkatkan 2, 5-nya doang. 5 pangkat 2. Tapi kalau soal ini yang dipangkatkan 2 bukan 6-nya, tapi hasil dari 2 log 6. Oke, semuanya ini dipangkatkan 2. Bukan berarti 2 pangkat 2, 6 pangkat 2, tidak. Tapi hasilnya nanti. Pangkat 2. Jadi boleh ditulis dalam bentuk seperti ini nih. Ibu ganti tulisannya menjadi 2 log 6, pangkatnya di luar, pakai kurung. 2 log 3 dipangkatkan 2 per 2 log 16. 2 log 18. Nah, cara mengerjakannya, ini pakai sifat ini, permisalan. Ibu misalkan sebagai A dan B. A kuadrat dikurang B kuadrat itu kalau difaktorkan sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, gunakan ini. A-nya adalah 2 log 6, B-nya adalah 2 log 3. Kita gunakan ini. A 2 log 6 tambah B katanya. Tambah 2 log 3 dikali 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, sekarang kalau ditambah, maka dia berarti bisa dirubah menjadi perkalian. 2 log 6 kali 3. Karena kurung dengan kurung berarti dikali ya. Kalau dikurang berarti dirubah menjadi pembagian. 2 log 6 bagi 3. Per 2 log 18 kita rubah berapa kali berapa gitu ya hasilnya 18. 6 kali 3 misalnya. Ini kan karena semuanya ada 6 dan 3-nya yang pembilang, maka kita rubah penyebutnya juga harus ada 6 dan 3-nya. Berarti 6 kali 3. Lihat, pembilang dan penyebutnya sama nih. Boleh langsung kita bagi. 2 log 6 kali 3, 2 log 6 kali 3. Menyisakan 2 log 6 bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 log 2 hasilnya 1. Dan contoh terakhir, 27 log 9 tambah 2 log 3 dikali akar 3 log 4 dibagi 3 log 2 dikurang 3 log 18. Nah, ini banyak sifatnya nih. Kita rubah dulu. 27 itu 3 pangkat 3. 9 kita rubah 3 pangkat 2. Gunakan sifatnya. Ini ada pangkatnya, ini juga ada pangkatnya. Gitu nanti ya. Kemudian selanjutnya, 2 log 3 dikali akar 3 log 4 gitu. Akar 3 log 4. Kita rubah akar, kita rubah jadi bentuk pangkat. 3 pangkat 1 per 2 atau 3 pangkat setengah. 4-nya, 4 itu pangkat 1.
Nah, sekarang per, lihat bawahnya penyebut, dikurang, bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti boleh kita rubah menjadi pembagian, menjadi 2/18. Sekarang bentuk sifat yang pertama. Ini yang kita kerjakan dulu sebelah sini. Semuanya berpangkat, bilangan pokok ada pangkatnya, yang dilogaritmakan juga ada pangkatnya. Berarti 2/3. Sisa 3 log 3, 2/3 kali 3 log 3. Kemudian sebelah sini juga gitu. 2 log 3 tetap tulis, kemudian ini kan sama-sama ada pangkatnya. Tinggal kita rubah 1, pangkat yang di belakang dibagi pangkat yang di depan. 1/1/2. 1 dibagi setengah gitu. 3 log 4. Nah, angkanya nanti, konstantanya kita pindah ke depan aja biar nggak susah ya. 1 dibagi setengah itu berapa? 2. Oke. Ini 2/3 dikali 3 log 3. 3 log 3-nya habis ya, atau 1. 2/3 tambah 1 dibagi setengah adalah 2. 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 4. Nah, nanti kita coret nih 3 dengan 3-nya. Menyisakan 2 log 4. 2 log 4 itu adalah 2 pangkat 2. 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian penyebutnya 2/18 tadi kita sederhanakan menjadi 1/9. 1/9 itu adalah 3 pangkat negatif 2. Kenapa negatif? Karena dia awalnya pecahan. Jadi kalau kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Pangkatnya jangan lupa dipindah ke depan. Nah, kemudian kita selesaikan yang pembilang dulu ya. 2 pangkat 2 kan ya? 2 log 2 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan, jadi 2-nya banyak nih. 2/3 ditambah 2 kali 2 dari pangkatnya tadi, dikali 2 log 2. 2 log 2, 1 ya. Kemudian yang penyebutnya 3 log 3 pangkat min 2. Min 2-nya pindah ke depan. Min 2 kali 3 log 3. 3 log 3 juga 1. Maka hasilnya adalah 2/3 tambah 4 dibagi negatif 2. Samakan penyebut pembilangnya ya. Penyebutnya disamakan sama-sama 3 harus. Maka berubah menjadi 2 tambah 12 bagi 3. Bukan 4 lagi, oke? Dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 14/3 dibagi negatif 2 sama dengan 14/-6. Seperti itu. Sampai sini penjelasan tentang sifat logaritma. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan di komen atau nanti bisa menghubungi gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.